Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap Anda tetap sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan. Kali ini saya hadir untuk meluruskan salah satu video yang saat ini sedang viral, yang berjudul Skakmat Pendeta Torosoki tidak mampu tunjukkan ayat jaminan surga dari Yesus untuk Kristen. Argumen Adinda Rosalba adalah argumen ece-ecean, di mana dia pintar copot-copot ayat dan pintar tunjukkan kebodohannya. Saya ingin katakan bahwa Adinda pura-pura pintar. Mari menyimak cuplikan video mereka. Ketika Tuhan yang katanya Tuhan yang dipertuhankan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak mengetahui hari kiamat. Tuhan jenis apa yang tidak tahu hari kiamat? Lihat pada kitab Markus ya Pak, bahwasanya Yesus mengatakan hari itu tidak ada yang tahu, aku tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Intinya seperti itu. Ini kan menggelikan. Tuhan jenis apa yang tidak tahu hari kiamat? Kutip itu tadi saya sudah jawab. Yesus Kristus berbicara dalam rupa manusia. Allah sendiri berbicara dalam rupa manusia. Di dalam konteks yang Anda sebut itu, YHWH sendiri berbicara dalam rupa manusia. Itu jawaban dalam konteks itu. Dari mana? Lihat di ayat Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang datang dari belakang berseru, Hosana untuk anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius pasal 23 ayat 39. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meminta umatnya untuk mendoakan. Salah satunya menghapus dosa-dosanya dikeluarkan Tuhan dan berkat rahmat dari Tuhan. Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Di sini jelas ya posisi dan kedudukan Yesus hanya sebagai anak kalau di sini ya. Anak Allah itu adalah hamba Allah. Itu konotasinya menurut Paulus dalam kitabnya yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia adalah anak-anak Allah. Nah, di sini posisi Yesus hanya sebagai hamba Allah atau anak-anak Allah. Hanya Bapa saja yang tahu. Karena memang seperti itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengetahui kapan hari H datangnya kiamat, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Begitu Pak. Jika Bapak mau cocokmologi dengan Al-Quran, tunjukkan di Al-Quran di ayat mana Yesus mengatakan dia mengetahui hari kiamat, dia mengetahui kapan hari H datangnya kiamat, jam berapa, tahun berapa, hari apa. Bahkan dalam Al-Quran, Yesus sendiri hanya mengabarkan kepada umatnya tentang akan datangnya hari kiamat, sama seperti Muhammad. Dalam Al-Quran, Muhammad jauh lebih detail dalam memberitahu umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana gambaran hari kiamat. Tapi Yesus itu hanya mengetahui, ya memang semua nabi mengetahui bahwa kiamat itu pasti terjadi. Karena dunia ini fana dan akan binasa. Begitu Pak. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan menegaskan terlebih dahulu bahwa Alkitab menolak secara keras bahwa Muhammad adalah nabi. Alkitab menjelaskan bahwa setelah Yesus Kristus yang ada hanyalah nabi palsu. Oleh karena itu, Alkitab mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Mohon dipahami sebab saya berbicara dari perspektif Alkitab. Kita mulai. Saya harus memberikan gelar kepada Adinda sebagai stupid
Saya memberikan Adinda gelar stupid karena dia tidak mengerti konsep doktrin Kristologi Kristen. Jadi Adinda seperti adik saya yang berusia 5 tahun, dan adik saya tersebut mengajari saya untuk berpikir kritis. Pertama, dari perdebatan mereka tersebut, jika orang yang menonton video tersebut adalah orang pintar, orang akan mengatakan bahwa Adinda paling stupid dan bodoh. Yang diperdebatkan oleh Adinda adalah bagaimana mungkin Tuhan tidak mengetahui hari kiamat. Sampai di sini Adinda harus tahu bahwa konsep Kristologi Kristen itu sangat unik. Mengapa? Karena kita harus memahami Yesus adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Allah. Jika Adinda otaknya cerdas seperti orang Kristen, pasti Adinda akan memahami. Sebab kitab Injil itu sudah lengkap menuliskan bagaimana Yesus. Dalam beberapa hal dia menunjukkan kemanusiaannya, dan dalam beberapa hal dia menunjukkan kealahannya. Untuk membedakan hal ini, Adinda harus cerdas. Kalau otak Adinda nggak cerdas, nggak mungkin memahaminya. Pertama, ketika Yesus lapar, ketika Yesus haus, ketika Yesus berjalan, ketika Yesus berdoa, itu membuktikan bahwa dia manusia. Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Yesus bisa menyembuhkan orang secara ajaib. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Itu membuktikan bahwa dia Allah. Supaya Adinda paham, Adinda harus sungguh-sungguh belajar kitab Injil. Sebab ketika Adinda belajar kitab Injil, Adinda akan memahami kebenaran yang sesungguhnya yang tertulis di dalam Injil. Jadi jawaban atas pertanyaan Adinda pertama, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Ya, disinilah membuktikan bahwa dia manusia yang terbatas. Dia tidak mengerti akan hari kiamat. Pernyataan bodoh kedua Adinda adalah mengatakan bahwa Yesus meminta umatnya untuk mendoakan. Salah satunya menghapus dosanya, dikeluarkan Tuhan dalam berkat dan rahmat Tuhan. Nah, ini tafsiran bebas dari Adinda, karena kedua ayat itu enggak mengindikasikan sama sekali bahwa Yesus mau didoakan sama mereka. Yesus mau supaya mereka berdoa untuk menghapus dosanya. Tidak ada sama sekali di situ. Kita akan melihat dua ayat ini secara terpisah. Pertama kita akan melihat dari Matius 21 dan konteksnya. Nah, disinilah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat ini secara telak mengetok kepalanya Adinda bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Sedangkan Matius 23 ayat yang ke-39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jika Adinda pernah sekolah SD, SMP, SMA, pasti sudah belajar bahasa Indonesia, dan di sini Adinda bisa melihat tanda seru di belakang. Ini kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Yerusalem di situ, di mana mereka yang telah membunuh para nabi-nabi, dan Yesus akan mati. Jadi mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Mereka harus menyesal dan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dua ayat yang Adinda sodorkan itu enggak membuktikan sama sekali bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi Adinda hanya ngawur di sini. Kesimpulan dari tafsiran bodoh Adinda adalah kedua ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meminta umatnya untuk mendoakan. Salah satunya menghapus dosanya, dikeluarkan Tuhan dalam berkat dan rahmat Tuhan. Lu bodoh sekali Adinda. Setelah itu Adinda mengatakan lagi, di mana Yesus mengatakan bahwa orang Kristen masuk surga. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan memulai dari Matius 24. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setelah itu Matius 26.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, walaupun Yesus datang pada umatnya, namun janjinya itu untuk memberitakan Injil itu universal ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kami diselamatkan. Kami mendapatkan surga, kami masuk surga. Karena itu firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kami orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pemberitaan para rasul-rasul, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak binasa, kami masuk dalam surga. Nah, jadi saya harap Adinda pahami itu dan pelajari baik-baik, sehingga percaya kepada Tuhan Yesus dan pada akhirnya masuk surga seperti kami, ya Adinda. Demikian tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati.